What's up bro? Ayo kembali dengan cerita memberkati. Ini kita sediain kopi kunyit. Ya. Wih, baru nih. Iya dong. Nggak ada lagi. Baru ini doang di Kopi sini. sama kunyit. Iya, kopi sama kunyit. Gimana rasanya? Siapa nih yang buat? Siapa nih yang buat? Kita pakai nama koko apa enggak? Siapa nih yang buat tanggung jawab? Enak banget nih kopi. Gue biasanya minum kopi jahe adanya. Oh gitu. Iya, kopi jahe. Ini baru-baru ini nih ada kopi kunyit. Oke, gitu kan. iya. Dan rasanya emang enak ya, kayak langsung nggak ngantuk-ngantuk lagi. Kopi kunyit cuma ada di The Essence. Oh, iya. Gak ada lagi yang lain. Orang 6 cent jadi 8 cent. Iya. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Iya, memang. Kalau tadi kan terakhir sempat pernah gantian juga nih sama driver ya kan. Kalau aku boleh tahu, pernah nggak sih dapat perlakuan yang nggak baik dari para driver? Kalau misalnya kan karena Customer. dari Penumpang. iya. Cuma kan ke penumpangnya kan biasanya kan cowok. Kalau perempuan kan mustahil lah sesama perempuan. Nah kalau penumpang cowok gimana? Kalau penumpang cowok ya pernah juga sih ngalamin yang gak enak gitu loh. Dan sampai saya turunin di jalan karena udah ganggu banget, udah gak enak banget posisinya. Saya turunin dan saya laporin ke Gojek. Ya respon dari aplikator, akunnya dibekukan. Oh, Akun customer ya. customer yang dibekuin. Itu diblokir. Tapi kalau seperti itu berarti posisinya dia itu sebagai penumpang, nggak gantian kan? Enggak. Gitu. Ya makanya jadi sekarang saya agak pilih-pilih. Cara pilih-pilihnya gimana kan dari awal Maksudnya, kita nggak bisa. kalau misalkan dia udah dia customernya penumpangnya laki ya, saya pakai tas. Oh ya, Pakai tas di belakang. Jadi kalau misalkan dia mau aneh-aneh, silakan sama tas saya. boleh ya? Nggak ada kan penumpang yang komplain gara-gara tas itu? Nggak ada, karena mereka juga sadar lawan jenis kan. Jadi oh ya mereka ngerti gitu. Bahkan saya justru sebenarnya lebih respect lagi kalau misalkan ada customer yang dengan sukarela biar saya aja mbak yang bawa gitu kan. Itu kayaknya gentle banget ya di cowok. Iya, keren banget ya. Susah banget nemuin kayak gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya kayak gitu, biasanya rata-rata itu ada jam-jamnya gak sih? Biasanya kan kalau yang agak-agak bandel ya, penumpang-penumpang bandel tuh mungkin di jam yang rada malam kah, atau bisa pagi, bisa siang makan? Kalau misalkan kebanyakan sore. Jadi kalau udah sore itu kalau misalkan saya dapatnya dari lawan jenis, biasanya saya nggak ambil. Saya nggak ambil. Jadi ngambilnya cuma yang sesama perempuan, dan ya puji Tuhan belakangan ini banyaknya perempuan juga, customer perempuan, penumpangnya perempuan gitu. Jadi nggak terlalu ini. Oke. Terus pernah dengar nggak cerita-cerita juga dari sesama ojol perempuan yang dia juga pernah dapat perlakuan nggak baik juga gitu? Kalau cerita dari ojol perempuan nggak pernah, cuma pernah dengar dari yang penumpang driver laki malah. Oh. Dan pelakunya laki juga. Jadi kayak, wah, serius? Ya sama pria nih, driver dan penumpang pria? Serius? Wah. Jadi dia sampai trauma dari situ, dia udah nggak pernah lagi ngambil penumpang. Oh, jadi main barang aja? Ya, dia barang, makanan. Dia kayak, wow, cuma perempuan yang diembat. Iya ya, ternyata sama juga ya. Jeruk makan jeruk ya ampun, ya. Ternyata pria itu juga sama aja. Tapi kalau misalnya seperti itu, selain hukumannya dari si aplikator, biasanya kan langsung dibekuin. Prosesnya itu lama atau enggak? Atau saat itu juga lapor langsung beku? Kalau pengalaman saya langsung saat itu juga langsung dibekukan sama aplikator. Pernah juga yang kayak pokoknya yang laporannya itu udah tindakan kriminal, penipuan, itu pasti langsung dimatiin. Kayak kemarin ada order fiktif kan, saya lapor bahwa ini si customer berusaha melakukan penipuan.
karena dia ngasih alamatnya nggak sesuai. Terus dia juga nelpon saya minta kode OTP segala macam gitu kan. Langsung diblokir. Dia bilang untuk apa? Jadi ada pesannya, kamu nggak perlu khawatir. Nih si customer udah kita blokir, udah kita blacklist. Gitu. Akunnya udah dimatiin. Ya begitu. Kalau boleh tahu emang udah berapa lama sih jadi driver ojol? Dari kuliah. Wah, berarti udah 5 tahun ada? Dari 2019. Tepatnya. 2019? Ya. Oh, lumayan ya, lama juga ya. Lumayan loh, serius awet juga loh jadi driver loh, serius. Nah, Tapi untuk ketidaknyamanan dari para lawan jenis itu, kira-kira nggak mungkin kan itu rutin, paling cuma beberapa kali aja gitu kan. Maksudnya misalnya contoh, kan udah lama nih, ya kan? Ada 5 tahun lebih lah ya, udah. Dalam range waktu itu, dari pertama sampai sekarang, apakah intensitas penumpang-penumpang usilnya itu berapa banyak biasanya kalau dihitung-hitung? Kecil banget, sedikit banget. Jadi masih, ya puji Tuhan masih banyak orang-orang bermoral di Indonesia ini. Puji Tuhan meskipun negara Konoha ya. Iya, oke. Mau minum lagi kopi kunyitnya silakan. Supaya Minum aja. Oh ya benar kan? Bisa ngilangin angin, kembung, apalagi musim hujan sekarang sangat nggak bantu. Sering-sering minum ya. Enak ya, anget-anget gitu kan. Iya. Kayaknya bakal langganan sih. Boleh, silakan ke sini aja terus. Iya, di Exchange. Iya, ada Exchange. Nah, terus kalau gue lihat nih kayaknya pada pakai ini ya. Ini Rosario bukan sih? Iya. Rosario. Iya kan? Kalau kayak gitu berarti Katolik kan? Oh iya. Iya. Kalau gitu berarti tahu dong waktu pas rame-rame datang paus itu, ya kan? Atau datang juga jangan-jangan ke GBK. Nggak kebagian tiket. Oh itu tiketnya beli, bukan gratis. Sebenarnya dari ininya gratis, cuman kayak akomodasi aja, transport per lingkungan, per gereja gitu, dari gereja masing-masing itu koordinir. Berarti dari setiap wilayah mereka arrange sendiri ya, buat para jemaatnya ikut ya. Iya. Kalau kayak gitu ya. Nah, terus waktu itu kan macet banget tuh. Gimana tuh responnya para ojol gimana tuh? Kalau saya pribadi sih, karena kan saya ikut misanya. Ya. Jadi saya matiin akun, saya pulang. Saya cuma bisa ngelihat Pope Francis dari jauh, dari HP gitu. Agak sedih. Oh gitu. Tapi nyimak kan omongan pausnya kemarin gitu? Iya. Dan saya juga penasaran kenapa nggak ada translatornya. Padahal kalau ada translatornya masih bagus sih. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat siaran ulangnya ada kan translatornya kan? Iya. Tapi kan saya maunya yang siaran live-nya. Pas misanya. Iya sih. Nah terus gimana? Kalau kemarin kan heboh banget nih waktu pasti paus datang ini. Pertama menimbulkan kemacetan. Yang kedua juga kita dapat komplainan dari beberapa orang saudara kita, ya kan? Yang mereka komplain kenapa mereka datang ke rumah orang gitu kan? Nah respon lo nih gimana nih dengar yang kayak gitu-gitu? Kalau buat saya, buatku pribadi, respon orang-orang kayak gitu tuh biarin aja. Karena yang saya tahu kebanyakan mereka marah itu karena nggak boleh nampilin azan. Iya. Ya, sementara dibilangnya cuma pakai apa namanya running text azannya. Nah itu yang buat mereka tersinggung. Kenapa kan dia datang ke tempat kita ini mayoritas bla 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 gitu kan. Dan ternyata setelah udah kejadian, mereka baru paham, oh karena memang lagi ada misa, jadi cuma buat hari ini aja, besok-besok nggak apa-apa. Gitu, jadi kayak mereka udah kepanasan duluan, karena dipikirnya bakal seumur hidup tuh pakai running text. Enggak sih, nggak mungkin kayak gitu lah ya. Iya, karena kan kita juga harus utamakan toleransi juga. Dan ya banyak juga sih teman-teman saya yang satu server sama mereka ngerasa kayak, apaan sih lu lebay banget, ini kan cuma buat 1 hari gitu. Nggak mungkin juga setiap hari. Lagian juga kan toh setiap hari 5 kali sehari ada gitu.
suaranya menggema di mana-mana, ya kan? Terus kenapa perihal running text aja heboh banget, sampai pakai segala ada yang ngancam, gitu kan? Itu kayak sedih sih. Di era yang serba digital di tahun 2024, ya kan? Iya. Orang udah bisa, udah punya kendaraan bermotor, ya kan? Udah nggak lagi zamannya orang kemana-mana jalan kaki. Iya. Masih ada yang berpikiran seperti itu. Iya. Nah, itu sebenarnya lebih ke pola pendidikan sih. Pendidikannya di lingkungan keluarganya seperti apa, di lingkungan pergaulannya seperti apa, dan itulah yang disampaikan sama Pope Francis untuk pemerintah tuh bisa sigap nanggepin orang-orang yang berpikiran radikalis gitu. Padahal karena gini, radikal itu kan seharusnya berakar langsung dari kitab suci. Dan dari kitab suci mereka pun sebenarnya kayak lakum dinukum waliyadin. Untuk agamamu, untukku agamaku, gitu kan. Jadi nggak ambil pusing. Bahkan di kitab mereka juga dibilang jangan ganggu kaum Nasrani. Karena mereka nggak pernah ganggu kita. Itu juga saya pernah baca. Jadi kayak setiap agama itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan perdamaian, saling menghargai satu sama lain. Kenapa ya masih ada yang kayak cuman dikasih percikan api dikit langsung bakar? Kayaknya flammable banget. Iya sih, soalnya kan juga harusnya kan kita ini ya, dengan datangnya Sri Paus kita menunjukkan bahwa Indonesia orang yang toleransi, ya kan. Ya, sedihnya baru belum ada sebulan ya. Paus Fransiskus kemarin datang tanggal 5 ya. Terus kemarin udah viral lagi tuh. Di mana, Bekasi. Di Bekasi, terus ada lagi yang di Sulawesi tuh Dewan Perwakilan Rakyatnya loh malah. Melarang pendirian sekolah berbasis agama Kristen. Kenapa? Itu untuk pendidikan loh. Toh kalau misalkan lo nggak mau ngikutin pelajaran agamanya, ya sudah. Masing-masing balik lagi lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kan? Ya harusnya sih seperti itu ya. Cuma memang mungkin pemerintah agak kurang kurang berespon gitu kan. Kalau aja waktu pas ada beberapa pemerintah ngomong waktu pas si Paus itu datang, langsung bilang, oh ya kita tujuannya cuma untuk toleransi aja. Kita harus menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah orang yang bertoleransi. Mungkin para warga Indonesia akan mengerti dan cukup untuk menahan diri ya, untuk komentar-komentar yang kurang baiknya dikurangin. Oh ya udah deh biar karena kayaknya ini kita agak disorot juga ya sama mata dunia ya, karena kedatangan si Paus Fransiskus ini kan. Harusnya kan jadinya mata dunia juga lihat, oh iya Indonesia ternyata care loh dengan berbagai macam agama gitu kan, toleransinya tinggi ya kan gitu kan. Dengan kedatangannya Paus Fransiskus, tapi ternyata di belakangnya embel-embelnya masih ada lagi, diomongin lagi, itu yang agak bikin melunturkan itu semua kan. Dan sebenarnya apa ya, orang-orang yang seperti itu selalu ada. Yang namanya mayoritas tuh biasanya besar kepala. Dan itulah yang kita sebut orang-orang Farisi modern menurut saya. Jadi kayak merasa beragama, tapi di satu sisi mereka tidak menjalankan perintah Tuhan untuk mengasihi sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Jadi kayak apa ya? Bahkan itu di setiap agama pasti ada orang-orang seperti itu. Iya sih. Oh ya, menutup dari agama mana ya? Pasti ada aja orang. Pasti ada aja orang-orang yang seperti itu. Farisi modern. Iya, karena kan memang pada dasarnya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Betul. Tapi balik lagi ke orangnya, ke pribadinya, bisa gak dia mengaplikasikan kebaikan itu ke orang lain, ya kan? Betul sekali. Terus nih, Katolik sama Kristen ini bisa dibilang kan kita hampir mirip. Aku pribadi Kristen, gitu kan. Tapi ada beberapa orang juga yang terkadang, ya itu seperti tadi yang lo bilang, di setiap agama ada, ya kan? Nah, dari agama Katolik pun sendiri pasti ada, di agama Kristen pun sendiri juga pasti ada gitu loh, beberapa orang yang agak bersinggungan kayak gitu. Nah, dari lo sendiri nih kira-kira kasih tahu dong
ke para sobat Ayub biar mereka tahu kira-kira nih kita ini kan pasti punya banyak persamaan gitu kan. Apa sih persamaan menurut lo dari agama Katolik sama Kristen itu sendiri? Yang udah jelas dan pasti sama-sama percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin, itu pasti. Oke, lanjut. Podcast memberkati, diberkati menjadi berkat. Ayo